Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Taib, di pagi hari ini kita melanjutkan kembali kajian kita, masih membahas silsilah al-iman bil yaumil akhir dan masih bicara tentang tanda-tanda kecil dari tegaknya hari kiamat. Pagi ini kita akan membaca beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkenaan dengan tanda-tanda kiamat kecil. Pertama, hadis Auf ibn Malik radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala akhafu alaikum sittan. Imaratus sufahai wa safkud dami wa bai'ul hukmi wa qati'atur rahimi wa nashwan yattakhiduna al-Qur'ana mazamira wa kathratu asyurati. Rawahu at-Tabrani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku khawatir kepada kalian 6 perkara sebelum tegaknya kiamat terjadi. Pertama, imaratu sufaha. Banyaknya para pemimpin-pemimpin, akan tetapi dari kalangan orang-orang jahil. Dan itu diisyaratkan dalam banyak riwayat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'adakallahu min imarati sufaha. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi dirimu dari para pemimpin yang jahil. Kemudian Nabi SAW ditanya, wa ma imaratus sufaha, lalu apa yang dimaksud dengan para pemimpin yang jahil itu? Maka Nabi SAW mengatakan, umara'u yakununa min ba'di wa la yahtaduna bihadi wa la yastannuna bisunnati faman saddaqahum bikadzibihim wa a'anahum ala zulmihim faulaika laisu minni wa lastu minhum. Kami menjelaskan siapa para pemimpin-pemimpin jahil itu. Mereka adalah para pemimpin yang datang setelahku, tetapi mereka tidak mengambil petunjukku dan tidak mengambil sunnahku. Maka barang siapa yang membenarkan mereka dengan kedustaan mereka, bahkan membantu kezaliman mereka, maka mereka bukan bagian dari diriku dan aku bukan bagian daripada diri mereka. Wala yariduna alayya haudi, dan mereka tidak mungkin menginjak telagaku. Wa man lam yusaddiqhum bikadzibihim wa lam yu'inihim ala zulmihim fa ulaika minni wa ana minhum wa sayariduna alayya haudi. Tetapi barang siapa yang tidak membenarkan kedustaan mereka dan tidak menolong terhadap kezaliman mereka, maka mereka termasuk kelompokku dan aku termasuk kelompok mereka, dan mereka akan datang ke telagaku. Hadis ini menunjukkan ikhwatu fiddin, muliakan Allah Azza wa Jalla. Bahkan dalam riwayat banyak sekali akan datang para pemimpin-pemimpin yang juhala, fa'aftau bi ghairi ilmin fa'adhallu wa adhallu. Lah sekarang kalau kita bisa melihat alamat yang pertama ini, imaratus sufaha, itu sudah muncul.
Apalagi di zaman sekarang gitu ya, banyak para pemimpin itu tidak tahu agama. Banyak para pejabat itu tidak paham agama. Bahkan ada sebagian yang ingin memisahkan antara agama dengan dunia karena terpengaruh dengan ajaran sekuler. Agama-agama, dunia-dunia katanya. Mereka tidak paham bahwa agama dengan dunia itu satu paket. Tetapi karena memang kedangkalan mereka terhadap agama, seolah-olah agama itu menghambat setiap kepemimpinan mereka. Bahwa kalau seandainya agama ini kemudian masuk, seolah-olah menghambat kemajuan dan kelancaran dunia. Mereka tidak paham bahwa kebahagiaan dunia itu ditentukan dengan agama, sebagaimana kebahagiaan akhirat itu ditentukan dengan agama. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, safkud dami, ketika darah sudah dialirkan. Kemarin sudah saya singgung di akhir zaman, apalagi di zaman sekarang, soal darah itu soal mudah. Karena kebanyakan orang membunuh di zaman sekarang ini tanpa sebab. Oh, di zaman dulu membunuh itu karena sebab. Tapi di zaman sekarang ini orang membunuh tidak ada sebab. Makanya Rasul mengatakan, al-qatil la yadri fi man qatal wal maqtul la yadri fi man qutil. Orang yang membunuh tidak paham kenapa dia bisa membunuh, orang yang dibunuh lebih pusing lagi kenapa bisa dibunuh, kan begitu. Karena tidak ada alasan untuk membunuh. Sementara Islam itu kan ada barometer. Kecuali kalau anda membunuh orang, maka kisos dibunuh. Anda seorang perampok, perusak bumi, maka boleh dengan kebijakan pemerintah dibunuh. Anda seorang yang murtad dari agama, maka faman baddala dina faqtulu. Jadi ada aturan-aturan dalam Islam itu kapan orang dibunuh, kapan orang tidak boleh dibunuh. Karena darah seorang muslim itu di dalam Islam itu lebih mahal dibandingkan dunia dan isinya. Karena satu jiwa saja sama dengan seluruh jiwa satu dunia. Makanya Nabi SAW mengatakan, kalau seandainya orang datang ke Ka'bah bawa palu, kemudian Ka'bah itu dihancurkan satu keping sampai rata dengan tanah, kata Nabi SAW, ahwan, masih lebih ringan min iraqati dami muslim, dibandingkan berbicara tentang darah seorang muslim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, kata Nabi SAW, wa bai'ul hukmi, dan jual beli hukum. Jual beli hukum ma'ruf. Nabi SAW mengisyaratkan dengan ar-rasi wal murtasi unnar. Orang yang nyogok dan yang disogok sama-sama penghuni neraka. Jual beli hukum di zaman sekarang ma'ruf, dalam dunia pengadilan, dunia pengacara gitu ya. Itu sudah tidak aneh lagi. Karena semakin kesini itu Al-Quran semakin mahjur. Wa qala ar-rasul inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Berkata Rasul, sesungguhnya kaumku kelak mereka akan meninggalkan Al-Quran. Salah satu mahjurnya Al-Quran adalah dengan tidak dipakai hukumnya, beralih dengan hukum di luar Al-Quran sehingga bisa diperjualbelikan. Dan Al-Quran tidak mungkin diperjualbelikan, karena Allah mengatakan wala tashtaru bi ayatillahi thamanan qalila. Jangan kalian jual beli Al-Quran dengan harga yang murah. Kemudian juga kasratus syurat. Kasratus syurat itu banyaknya polisi, banyaknya satpam, banyaknya preman, gitu ya, itu kurang lebih saja. Karena dimaksud di sini artinya keamanan-keamanan, pihak-pihak keamanan kayak polisi atau yang semacamnya, yang tujuannya mendekati pemerintah itu hanya untuk menjilat saja, untuk membantu kezaliman pemerintah. Begitu penafsirannya. Jadi disebutkan nizamul hukmi,
sebuah hukum yang tertata, maksudnya pemerintahan, kemudian keamanan ini, itu bahasa kitanya polisi gitu ya, lebih banyak kemudian tinggal di istana-istana, di pintu-pintu penguasa, bukan dalam rangka memberikan keamanan kepada rakyat, tetapi dalam rangka menakut-nakuti rakyat, melakukan kezaliman karena keinginan penguasa. Maka kalau ini sudah terjadi, maka ini tanda-tanda kiamat. Kemudian juga qati'atur rahim, terputusnya silaturahim. Di zaman sekarang sudah mudah orang itu untuk memutus silaturahim. Anak sudah tidak akur dengan orang tuanya, saudara bertengkar dengan saudaranya, kadang-kadang saling membunuh satu dengan yang lainnya. Pokoknya di zaman sekarang ini yang namanya qati'atur rahim itu sudah sesuatu yang lumrah. Padahal kita tahu bahwa siratul mustaqim, jembatan titian itu, maka sebelah kanannya adalah ar-rahim, silah ya. Artinya bahwa yang menentukan bisa lewat tidaknya di titian siratul mustaqim, kata para ulama itu, adalah yang menentukannya salah satunya adalah amalan silaturahim. Kemudian yang terakhir, wa nashwan yattaqidunal Qur'an mazamir, dan sekelompok orang yang mereka mengambil Al-Quran itu hanya dijadikan mazamir. Mazamir itu diambil dari kata mizmar, seruling. Artinya ada orang-orang yang kemudian mereka tidak memperhatikan tentang orang-orang yang menghafal Quran dengan orang-orang yang tidak menghafal Quran. Contoh di masyarakat umumnya ya, banyak masjid-masjid itu kadang-kadang imamnya sudah tua banget, sudah tua renta, kadang-kadang nafasnya saja sudah megap-megap, bacaannya juga sudah enggak jelas lagu apa yang dia baca. Tetapi di belakang itu banyak anak-anak muda kan, anak-anak pesantren, walaupun mungkin baru SMP, SMA, tetapi baca Qurannya bagus, hafalannya bagus. Terkadang tidak didahulukan orang-orang yang qurra, memang pakar Quran, malah kemudian dipertahankan pula orang tua itu. Alasannya dia sesepuh, alasannya dia sudah tua harus dihormati, dia sudah lama jadi imam di sini, imam abadan abidin, tidak mau diganti, ada pemilihan imam lagi ya. Lah ini kan menyelisih hadis Nabi SAW yang mengatakan falya ummukum ahadukum aqra'ukum li kitabillah. Orang yang berhak menjadi imam itu orang yang aqra ya, orang yang ada pengetahuan tentang Al-Quran, bukan sembarang orang maju seenaknya gitu jadi imam. Tidak, di masyarakat kan umum seperti itu. Kadang-kadang yang banyak hafalannya, yang bagus bacaannya, ditolak di pemerintah, di masyarakat tuh. Yang penting bahkan dikatakan kurang ajar gitu ya, kalau anak muda yang bagus bacaannya maju sementara di belakangnya orang tua, padahal itu imam tetap di situ. Yang kurang ajar orang tuanya sebenarnya, dia tidak tahu diri. Tahu ada yang lebih bagus bacaannya, lebih banyak hafalannya, lebih banyak pengetahuan agamanya. Secara agama usia itu di urutan terakhir. Jadi kalau seandainya sama-sama banyak hafalannya, kemudian bagus bacaannya, kata Nabi SAW, maka ditimbang siapa di antara keduanya yang baik sunnahnya, pengetahuan tentang hukum-hukum solatnya. Kalau kedua-duanya sama, baru kemudian cerita tentang hijrahnya, siapa yang lebih dulu tobat gitu ya. Kalau seandainya kok dua-duanya sama hijrahnya, baru tentang cerita usia. Jadi usia itu sudah alternatif terakhir. Nah, kalau sudah sama-sama usianya, itulah main kocelok kalau itu. Nah, diundi siapa yang keluar namanya, dia berhak jadi imam tetapnya, satu wakilnya gitu maksudnya. Tapi kalau kita melihat di masyarakat tidak seperti itu, dan ini adalah tanda-tanda kiamat. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, khutbah Ali radhiyallahu an. Ini cukup lengkap menjelaskan tentang tanda-tanda kiamat, maksudnya tanda-tanda kecil kiamat. Walaupun sekali lagi riwayatnya memang diperselisihkan. Ada yang mengatakan sampai dhaif sekali, ada yang sampai matruk, ada yang mengatakan tidak bisa dijadikan hujjah, ada yang mengatakan maudhu, macam-macam. Tapi riwayat ini
dicantumkan oleh Al-Imam As-Suyuti dalam kitabnya Jam'il Jawami, kemudian juga dalam kitabnya Al-Lalikai dalam Karamatu Aulia, dan beberapa kitab yang lain. Tapi sekali lagi bahwa riwayat ini tidak sahih, tetapi kita ambil ibrahnya karena ini sudah menyebar. Jadi kalau antum membawakan sebuah asar atau riwayat harus dijelaskan sanadnya, karena supaya orang tidak menyangka bahwa riwayat ini sahih kemudian disampaikan begitu saja. Jadi suatu ketika Ali radhiyallahu an berkhutbah ketika beliau menjadi khalifah yang keempat setelah Utsman di Kufah, ya, karena ibu kotanya ketika itu dari Madinah dialihkan ke Kufah. Kalau di zaman Abu Bakar, Umar, Utsman itu masih di Madinah ibu kotanya. Tapi di zaman Ali dipindah ke Kufah karena terjadi fitnah dengan Muawiyah, maka dipindahkan ibu kotanya ke Kufah. Jadi Ali radhiyallahu anhu suatu ketika berkhutbah kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam khutbahnya Ali mengatakan, "Saluni ayyuhan nas." Tanyalah kepadaku wahai manusia. Qabla an tafkiduni, sebelum kalian kehilangan diriku. Maka Ali radhiyallahu an berbicara 3 kali seperti itu. Datanglah seorang laki-laki namanya Sa'sa'ah ibn Suhan al-Abadi. Sa'sa' ibn Suhan al-Abadi, dia mengatakan, "Ya Amiral Mu'minin, mata yakhrujad Dajjal?" Wahai Amiral Mu'minin, kapan Dajjal itu muncul? Maka Ali radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Sa'sa'ah, wahai Sa'sa'ah, qad alimallahu maqamak wa sami'a kalamak wal mas'ulu anhu bi'a'lama minas sa'il." Wahai Sa'sa'ah, sungguh Allah telah mengetahui kedudukanmu, mendengar kalammu, dan tidaklah orang yang ditanya lebih paham daripada orang yang bertanya. Kemudian Ali radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Sa'sa'ah, ihfad ma aqul." Wahai Sa'sa'ah, dengarkan apa yang aku katakan. "Idza amatan nas as-salawat." Apabila manusia itu sudah mulai meninggalkan salat. Dan hari ini orang meninggalkan salat itu mudah, seolah-olah tidak beban, bukan perkara dosa gitu ya. Wa adha'ul amanah, dan apabila amanah-amanah sudah dilalaikan, banyaknya para pengkhianat. Wa kana al-hilmu dha'fa wal-zulmu fakhra, dan ketika sifat kelembutan itu melemah dan kezaliman itu menjadi sebuah kebanggaan dan meningkat. Wa umara'uhum fajarah wa wuzara'uhum khawanah wa a'wanuhum zalamah wa qurra'uhum fasaqah, dan ketika para pemimpin diangkat dari kalangan orang-orang fajir, menteri-menterinya para pengkhianat, kemudian para pembantunya orang-orang zalim, dan para pemberi fatwanya orang-orang fasik, maka tunggulah kemunculan Dajjal. Jadi kalau pucuk pemerintahan, pemimpinnya orang-orang fajir, kemudian menteri-menterinya para pengkhianat, para pengjilat, kemudian para penolongnya, mungkin bahasa kitanya partainya adalah partai-partai yang zalim, kemudian para pemberi fatwanya, ahli agamanya justru orang-orang fasik, hanya mencari kekayaan, bukan menyampaikan kebenaran. Tunggulah kemunculan Dajjal. Kemudian kata Ali radhiyallahu an, wa dhaharal juh wa fasaz zina wa dhaharar riba wa quti'atil arham. Dan apabila sumpah-sumpah palsu sudah beredar, wallahi kan itu ya, dan ini biasa banyak di pasar. Antum jangan suka sumpah-sumpah palsu. Wallahi belum makan padahal sudah 3 mangkuk. Ada orang yang gitu ya. Kemudian wafasaz zina, menyebarnya zina, dan juga telah tampaknya riba. Hari ini riba ini subhanallah bukan hanya di bank-bank saja, di pagar-pagar, di pohon-pohon,
semua ada riba. Silakan pinjam sekian dengan bunga kecil, tempellah di pagar. Coba riba sampai di pagar, sampai di pohon pisang pun ada riba. Dan kalau sudah tampak riba ini, tunggu kemunculan Dajjal. Wa quti'atil arham, dan ketika sudah banyak orang yang memutuskan silaturahim. Kemudian wa tukhidatil qainan, wa syuribatil khumur, wa nuqidatil uhud, wa duyyi'atil atamat, wa tawanin nas fi salatil jamaah. Dan ketika para penyanyi, para biduan sudah digemari, dan khamar sudah mulai diminum, dan janji-janji sudah mulai kemudian pudar, maka tunggulah kemunculan Dajjal. Lihat hari ini, keluar dari rumah-rumah kaum muslimin bukan suara ngaji kan? Kalau enggak dangdut, pop, jazz, apa macam-macam itu, enggak jelas yang keluar. Dulu kan yang keluar murotal gitu. Kalau ada orang nikah, lihat, mesti ada organ tunggalnya. Yang datang penyanyi, yang nyanyi pula lebih cantik dibandingkan pengantinnya, stres suaminya. Jadi ada orang-orang yang seperti itu ya, mendahulukan para penyanyi. Wa syuribatil khumur, dan khamar sudah diminum. Bahkan di zaman sekarang khamar itu sudah jadi makanan enak, minuman enak, sudah hilang namanya. Karena sekarang masak pakai alkohol, minum ada alkoholnya, naudzubillah. Kemudian Nabi Ali radhiyallahu an mengatakan wa nuqidatil uhud, dan ketika perjanjian mulai dikhianati, wa duyyi'atil atamah, dan orang sudah mulai malas untuk bangun tengah malam melaksanakan qiyamul lail, wa tawanin nas fi salatil jamaah, dan manusia juga mulai malas untuk salat jamaah, wa zakhraful masajid, padahal masjidnya itu megah-megah. Di zaman dulu masjid itu biasa saja gitu ya. Oh, zaman sekarang lihat masjid itu macam-macam, ada AC-nya besar-besar, bahkan sajadahnya itu pakai permadani, lebih empuk dibandingkan kasur kita. Tinggal bawa bantal ya ke masjid zaman sekarang itu, saking empuknya, saking dinginnya ya. Jadi masjid itu luar biasa. Wa tawwalul manabir, bahkan mereka meninggikan mimbar-mimbarnya, menara-menaranya. Dulu orang cari masjid itu sulit, jauh jaraknya. Sekarang hampir tiap perumahan ada masjid karena nampak menaranya. Tetapi itu juga bukan mendorong orang untuk datang ke masjid ya. Kemudian wa akhadur rusha wa akalur riba wasta'malus sufaha, dan ketika manusia sudah mulai menyogok, kemudian memakan riba, kemudian menjadikan para sufaha, orang-orang jahil, menjadi pemimpin, wastakhaffu biddima, dan meringan-ringankan darah, wa ba'uddin bidunya, dan ketika mereka mulai menjual agama dengan dunia, wattajaratil mar'atu ma'a zawjiha hirsan 'ala dunya, seorang wanita minta cerai kepada suaminya gara-gara urusan dunia. Kemudian waraqibatin nisa 'alal mayasir, ketika wanita-wanita sudah bisa nyetir sendiri di jalan-jalan. Zaman dulu, zaman Nabi, tidak ada wanita naik kuda sendiri, naik unta sendiri. Zaman sekarang suaminya tak bisa nyetir, istrinya yang nyetir kemana-mana gitu. Sekali bertengkar, suaminya yang suruh keluar kamu katanya, tinggal. Jadi ada orang-orang yang kemudian tidak memahami bahwa itu madarat besar ketika istri dibolehkan menyetir sampai keluar haddus safar, bukan batas safar lagi. Berarti dia melanggar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusafir al-mar'atu illa ma'adhi mahramin. Tidak boleh seorang wanita safar kecuali ada mahramnya, kan begitu. Kecuali masih batas-batas safar, yalah keliling-keliling di situ tidak ada masalah. Wa tashabbahna birrijali wa tashabbahna birrijal wa tashabbaha rijalu bin nisa.
ketika wanita mulai berdandan ala laki-laki dan laki-laki berdandan seperti wanita. Nah sekarang banyak kan, tengok perempuan itu atas pakai jilbab tapi celana pakai lepis, yang lebih parah lagi pakai jin lagi, jin ada di celana. Jadi sekarang terbalik-terbalik gitu ya. Yang laki-laki pula gemulai kayak perempuan. Antum yang gemulai-gemulai hati-hati, tegas laki-laki, sepak gitu ya, kayak tentara laki-laki. Kemudian kata Ali radhiyallahu an, kalau itu sudah terjadi maka tunggulah kemunculan Dajjal. Karena Nabi SAW itu sudah mewanti-wanti berabad-abad yang silam tentang masalah tasyabbuh ini. Laki-laki menyerupai perempuan dan perempuan menyerupai laki-laki. Wa kana salam bainahum alal ma'rifah, ketika ucapan salam itu hanya dilempar kepada orang yang Anda kenal, tetapi Anda diam ketika tidak kenal, padahal dia seorang muslim dan sunnah mengucapkan salam itu. Kemudian wa syahida syahidun min ghairi an yustashhad wa halafa min ghairi an yustakhlaf, dia jadi saksi padahal bukan saksi, dia bersumpah pula padahal bukan tempat dia bersumpah di situ. Saksi dibeli di pengadilan, bersumpah-sumpah palsu seolah-olah meyakinkan. Nah, ini tanda-tanda kiamat. Wala bisujuludadh-dha'ni ala qulubid di'ab, dan ketika mereka memakaikan kulit-kulit kambing di atas hati serigala. Wa kanat qulubuhum amarrun minas sabri wa alsinatuhum ahla minal asli wa sarariruhum antan minal jiyab wal tumisatil fiqhu li ghairid din wa unkiral ma'ruf wa urifal munkar. Kata Ali radhiyallahu an, dan ketika mereka memakai baju-baju kambing di hati-hati serigala, di mana hati-hati mereka lebih pahit dibandingkan sabah, lisannya lebih manis dibandingkan madu, kehidupan sarairuhum, kehidupan tersembunyinya lebih antan minal jiyab, lebih bau dibandingkan bangkai. Dan ketika itu kecerdasan bukan dipakai untuk agama, sehingga yang ma'ruf diingkari, yang mungkar dianggap ma'ruf. Ini bicara tentang pencitraan, ikhwan. Zaman sekarang kan banyak tuh pencitraan. Orang miskin cari mobil yang sedang parkir itu, yang bagus, kemudian selfie di situ, kirim ke orang lain, tuh tengok mobil saya katanya. Padahal mobil orang lain, orang mobil parkir. Kalau lagi selfie mobilnya pula ada sopirnya kan. Kadang-kadang selfie di rumah orang, rumahnya bagus, oh ini rumah saya. Jadi banyak. Atau santri, bukan santri kan, ingin tenar di Facebook, oh dandanan kayak Wali Songo, serban sampai meleleh-meleleh ke bawah, biar kesannya santri, akhirnya menjerat-jerat akhwat dalam Facebook. Hati-hatian dong ya. Jadi ada orang-orang yang seperti itu, termasuk juga semua kalangan, mulai dari pejabat sampai orang biasa masuk kepada kata-kata ini. Karena ada orang-orang itu yang memakai pakaian bulu kambing tetapi hatinya serigala. Nampaknya saja lembut tapi hatinya ganas. Dan hatinya lebih amar minas sabri. Tidak sabar sebenarnya, pahit hatinya. Dan lisannya seolah-olah bersilat lidah, lebih manis dibandingkan madu. Tetapi kehidupan di balik itu justru lebih bau dibandingkan bangkai. Kemudian mereka mencari kecerdasan bukan karena agama. Makanya saya nasihatkan kepada orang tua di mana saja lewat media ini, kalau nampak anak Anda itu cerdas, langsung arahkan ke agama. Sebab kecerdasan itu kalau seandainya digunakan untuk agama, manfaat dunia dan akhirat. Tapi kalau kecerdasan kemudian diarahkan ke dunia saja, boleh jadi banyak orang cerdas itu rusak dunia, rusak akhirat. Makanya Ali radhiyallahu mengatakan wal tumisal fiqhu li ghairi din. Ketika kecerdasan bukan untuk agama,
yang akhirnya ungkiral ma'ruf wa urifal munkar, yang ma'ruf diingkari dan yang mungkar dianggap ma'ruf. Kata Ali, an-najatun najat was-sabatus sabat. Maka selamatkan, istiqomahlah, maka kalian akan selamat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tanda-tanda berikutnya di antara tanda-tanda dari tanda-tanda kiamat kecil adalah khuruj mudda'in nubuwati wad dajjalina al-kadzdzabin. Munculnya orang-orang yang mengaku nabi padahal mereka adalah para dajjal dan para pendusta. Dan itu disyaratkan dalam sebuah hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayakunu fi ummati salasuna kadzdzabun kulluhum yaz'amu annahu nabi wa ana khatamul nabiyyin la nabiyya ba'di. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan muncul dari umatku ini 30 manusia, semua para pendusta, dan mereka mengaku bahwa dirinya seorang nabi dan saya adalah penutup para nabi dan tidak ada nabi sepeninggalku. Orang-orang yang mengaku nabi, ikhwan, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah ada. Jangan cerita hari ini. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, atau di akhir kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam saja sudah ada. Tapi ingat bahwa periode Mekah tidak ada orang yang ngaku nabi. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di kota Mekah selama 13 tahun, belum ada orang yang ngaku nabi. Kenapa demikian? Karena risikonya berat. Risiko menjadi seorang nabi itu berat. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dicaci, dimaki, difitnah, dibuli, diancam, ditekan, bahkan dikejar-kejar dan hendak dibunuh. Sehingga periode Mekah enggak ada orang yang berani ngaku nabi. Baru periode Madinah, setelah kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak pengikutnya, kemudian Islam mulai tersebar ke kabilah-kabilah, mulailah kehidupan kaum muslimin senang, mulailah orang-orang banyak yang ngaku nabi. Di antaranya adalah yang ma'ruf dalam sejarah, Al-Aswad Al-Ansi dari Yaman. Yang ngaku nabi Al-Aswad Al-Ansi, walaupun tidak banyak pengikutnya, tidak seperti Musailamah Al-Kadzdzab, tetapi cukup menghebohkan dunia Islam di zaman itu. Al-Aswad Al-Ansi, walaupun kemudian Al-Aswad Al-Ansi ini meninggal dunia oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat keluarganya. Jadi dibunuh lewat keluarganya. Kemudian yang kedua, Tulaihah ibn Khuwailid al-Asadi. Tulaihah ibn Khuwailid ini juga salah satu orang yang ngaku nabi di zaman itu. Tetapi ketika diserang oleh para sahabat, dia lari ke Irak. Dan Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia tobat, Tulaihah ini, dan baik Islamnya. Bahkan pernah berjihad bersama kaum muslimin dan dia mati syahid. Walaupun sebelumnya dia ngaku nabi, tetapi kemudian bertobat. Tetapi yang paling fenomenal dari orang-orang yang ngaku nabi di zaman itu adalah Musailamah Al-Kadzdzab. Musailamah Al-Kadzdzab karena pengikutnya banyak.
Orang-orang Yamamah itu semua ikut dia. Bukan karena membenarkan dia seorang nabi, tidak. Kabilahnya sendiri banyak mendustakan dia seorang nabi. Cuman orang-orang jahiliyah itu terkenal hamiyah, hamiyatul jahiliyah. Jadi mereka lebih mengutamakan kabilah dibandingkan kebenaran. Makanya mereka banyak yang kemudian membela Musailamah al-Kadzdzab dan ditumpas di masa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an dalam perang Yamamah sampai habis. Sampai disebut hadiqatul maut namanya, kematiannya itu di sebuah kebun yang disebut dengan kebun kematian. Musailamah al-Kadzdzab. Kemudian juga ada nabi perempuan namanya Syajah bintul Haris Taghlibiyah ini. Syajah bintul Haris Taghlibiyah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala takdirkan juga Syajah ini di akhir hayatnya kemudian dia taubat dan baik Islam. Kemudian dia hijrah ke Basrah dan meninggal di Basrah. Ini di masa akhir-akhir hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di masa tabi'in ada juga. Di masa tabi'in ada seorang yang namanya Al-Mukhtar Ibn Abi Ubaid Al-Thaqafi. Al-Mukhtar Ibn Ubaid Al-Thaqafi ini adalah orang yang sangat membela keluarga Ali radhiyallahu anhu. Jadi ketika dibantainya Husain di Karbala oleh pasukan Yazid, lah ketika itu terjadi ketika Yazid sudah meninggal dunia, kemudian digantikan oleh putranya, kan tidak kuat putranya itu. Putranya Yazid tidak kuat, namanya Muawiyah juga, seperti kakeknya. Muawiyah ibn Yazid ibn Muawiyah namanya. Tidak kuat, bahkan justru tidak mau memegang kekuasaan. Akhirnya dari arah Madinah, Abdullah ibn Zubair mengiklankan ingin menjadi penguasa kaum muslimin. Subhanallah, akhirnya dari banyak negeri banyak berbaiat kepada Abdullah bin Zubair yang ada di Madinah, sehingga kekuasaan yang ada di Kufah semakin hari semakin padam. Tetapi banyak kekacauan. Nah, salah satunya adalah Al-Mukhtar ibn Abi Ubaid Al-Thaqafi ini melakukan pemberontakan kepada wali Kufah, pada pemimpin Kufah yang dulu terlibat dalam pembunuhan Husain. Kemudian dibunuhlah wali Kufah itu. Kemudian belakangan dia ngaku nabi pula ini, Al-Mukhtar Ibn Abi Ubaid Al-Thaqafi ini. Kemudian dibunuh oleh tentara Abdullah ibn Zubair lewat saudaranya. Kemudian juga di zaman itu, di zaman tabi'in, ada seorang nabi namanya Al-Harith Ibn Said Al-Kadzdzab. Dia muncul di Damaskus, ngaku jadi nabi juga. Ketika di masa kekuasaan Khalifah Abdul Malik ibn Marwan. Belakangan pula, kemudian di India ada orang ngaku nabi namanya Mirza Ghulam Ahmad, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad, pendiri kelompok Ahmadiyah. Ini ngaku nabi. Belakangan pula di Jakarta ada orang ngaku nabi. Di Jawa pun ada. Di mana-mana ada. Ada di Jawa Barat namanya Cecep ngaku nabi. Waktu Firin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi makin kesini orang makin gila berani ngaku nabi. Bahkan ada orang ngaku Jibril lagi ya. Ngaku Jibril. Yang lebih parah lagi ngaku Tuhan. Nah, itu sudah parah itu, Dajjal itu, ya. Intinya bahwa kemunculan orang-orang yang ngaku nabi ini salah satu tanda dari tanda-tanda kiamat. Dan sudah berlalu masanya. Dan itu akan senantiasa ada sampai hari ini orang-orang ngaku nabi itu. Di negeri kita saja sudah ulang kali polisi nangkap nabi itu. Nabi loh ditangkap polisi. Ya, karena nabi KW. Kalau nabi asli sudah nggak ada lagi. Itulah hebatnya polisi kita menangkap nabi. Waktu Firin muliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian di antara tanda-tanda yang lain yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah akan banyaknya fitnah.
ada 3 fitnah yang akan berlaku. Yang pertama fitnatul ahlas, yang kedua fitnatu duhaima, dan yang ketiga fitnatu sarra. Ada namanya fitnah ahlas, fitnah sarra dan duhaima. Ini istilah-istilah dalam hadis. Apa sih yang dimaksud ahlas? Apa yang dimaksud dengan sarra? Apa yang dimaksud dengan duhaima? Ada sebuah hadis dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, dia mengatakan, kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qu'udan fa dzakara al-fitana fa aktsara dzikraha hatta dzakara fitnatal ahlasi. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu an, pada suatu hari kami duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau memberikan peringatan tentang fitnah-fitnah akhir zaman yang akan banyak bermuncul. Sampai beliau menyebutkan fitnatul ahlas. Apa fitnah ahlas itu? Faqala qailun, ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wa ma fitnatul ahlas?" Apa yang dimaksud fitnah ahlas itu? Maka Rasul mengatakan, "Hiya fitnatun harab wa harab." Fitnatu harabin wa harabin. Pertama pakai H besar, yang kedua H kecil, harabin wa harabin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fitnah akhlas adalah fitnah harab, pelarian, kemudian harabin dan peperangan. Summa fitnatu sarrah, kemudian fitnah sarrah, dakhanuha min tahti qadamai rajulin min ahli baiti yaz'umu annahu minni wa laysa minni, innama waliya al-muttaqun. Kemudian Rasul mengatakan fitnah sarra adalah fitnah yang asapnya ataupun permulaannya berasal di bawah kaki seorang ahli bait yang mengaku keturunanku, padahal bukan keturunanku, kata Rasul, karena sesungguhnya wali-waliku hanyalah orang-orang yang bertakwa. Tsumma yastalihun nas ala rajulin kawarikin ala dila'in. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia bersepakat pada seseorang seperti bertemunya pinggul di atas tulang rusuk. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Summa fitnatu duhaima." Setelah itu terjadi fitnah duhaima. Nanti saya jelaskan apa maksudnya. Kemudian akan muncul fitnah duhaima. La tada'u ahadan min hadhil ummah illa latamat khulutna. Kemudian datang fitnah duhaima yang tidak membiarkan ada seorang dari umat ini kecuali dihantamnya. Ini fitnah ini lebih parah lagi. Tidak ada satupun manusia kecuali dihantamnya oleh fitnah duhaima ini. Fa idza qila qata'at tamadat. Apabila disangkanya fitnah ini sudah hilang, rupanya datang lagi fitnah duhaima ini. Jadi dia akan senantiasa datang dan berlalu, datang dan berlalu. Kemudian hatta yusbihar rajul fiha mu'minan wa yumsi kafiran, hatta yasiran nas ila fustataini, fustatu imanin la nifaqa fihi wa fustatu nifaqin la imana fihi, fa idza kana dzalikum fangtadirud dajjala minal yaumi aw ghad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian fitnah duhaima ini yang tidak dibiarkan ada seseorang kecuali dihantamnya, jika dikatakan telah selesai, maka justru berlanjut. Di dalamnya ada seseorang pria, pagi hari dia beriman, sore hari dia kafir, sehingga manusia terbagi menjadi 2 kemah. Pertama, kemah keimanan yang tidak mengandung kemunafikan. Yang kedua, kemah kemunafikan yang tidak mengandung keimanan.
Jika itu sudah terjadi, maka tunggulah kedatangan Dajjal. Boleh jadi hari ini atau boleh jadi besok, kata Rasul. Baik, di sini ada 3 fitnah, ikhwan. Pertama, fitnatul ahlas. Apa sih ahlas itu? Ahlas itu dalam bahasa Arab diambil dari kata-kata hilsun. Hilsun itu kayak taplak meja yang selalu nempel di atas pelana unta, pelana kuda, pelana unta. Itu disebut hils namanya ya. Bukan pelana dia, kalau pelana sendiri. Jadi ada taplak, itu semacam kain diletakkan di atas pelana. Itu dalam bahasa Arab disebut hilsun. Karena nempelnya taplak itu, kain itu di atas pelana unta itu, sehingga Nabi SAW mengibaratkan fitnah ahlas ini seolah-olah tidak akan lepas dari manusia, nempel terus fitnah itu. Dan itu tanda-tanda kiamat. Kemudian Nabi SAW ditanya, apa yang dimaksud fitnah ahlas ini? Ada yang mengatakan hilsun itu diambil dari kata kegelapan, karena fitnah ini membawa kegelapan. Maksudnya adalah, kata Nabi SAW, harab wa haram. Akan terjadi peperangan dan juga akan terjadi kekacauan, kemudian akan banyak pengungsian. Dan fitnah ini terbuka sejak zaman meninggalnya Umar bin Khattab. Karena Umar bin Khattab itu kan kunci daripada fitnah. Ketika dia masih hidup, fitnah tidak akan terbuka. Tapi ketika Umar meninggal, maka fitnah itu sudah pecah dan terbuka dan tidak mungkin ditutup sampai kiamat dibangkitkan. Karena sejak zaman Umar meninggal, apa yang terjadi? Uthman dibunuh, Ali dibunuh, kemudian perang saudara, di perang Siffin, perang Jamal, dan perang-perang yang lain. Dan sampai hari ini kita bisa lihat di Suriah, kemudian di Myanmar, kemudian di Yaman, kemudian di mana lagi? Di banyak negeri sudah banyak peperangan antar saudara. Di negeri kita saja dulu ada perang Sampit namanya, perang saudara. Akhirnya banyak pengungsian, banyak peperangan, banyak pembantaian, banyak pembunuhan. Itu disebut fitnatul ahlas namanya. Fitnah ahlas itu fitnah yang menjadikan seseorang itu kemudian mengungsi karena sebuah peperangan. Akhirnya kemudian meninggalkan harta dan keluarga. Ataupun secara khusus ada yang mengatakan fitnah akhlas ini karena sudah tidak ada lagi hubungan antar saudara. Keluarga bermusuhan dengan yang lainnya, keluarga rebutan warisan dengan yang lainnya, dan itu fitnah ahlas ya. Dan sekarang sudah banyak, hampir masuk ke rumah-rumah kaum muslimin kan. Saudara tidak akur dengan saudaranya, anak musuhan sama orang tuanya, orang tua musuhan sama anaknya, bunuh-bunuhan keluarganya, rebutan warisan, disantetnya keluarganya, dibunuhnya, dibantai, macam-macam sekarang kan. Lah itu disebut fitnatul ahlas secara khusus, secara umum peperangan. Nah itu kalau sudah seperti ini tanda-tanda kiamat. Kemudian fitnah yang kedua, dan ada tambahan dari perkataan Imam Al-Khattabi, kata Imam Al-Khattabi, al-haram zihabul mali wal ahli dhahaba alaihi amwaluhu wa ahluhu kutilu wal malu sulibu. Kata Imam Al-Khattabi, beliau mengatakan bahwa al-harbu adalah hilangnya harta dan keluarga karena dibunuh ataupun karena dirampas. Kemudian yang kedua, fitnah sarrah. Apa fitnah sarrah itu? Adapun fitnah sarrah disebutkan oleh Al-Imam Ali Al-Qari rahimahullahu taala. Beliau mengatakan bahwa fitnah sarrah ini adalah fitnah kenikmatan. Jadi udhifatil fitnatu ilaiha li'anna ni'mata sababuha. Kenapa sarrah itu dijadikan nama fitnah di akhir zaman dan tanda-tanda kiamat? Karena sarrah itu artinya nikmat. Penyebab fitnah ini adalah sebuah nikmat. Ketika manusia, mereka di atas kebaikan, di atas harta, di atas kesehatan, tidak ada penyakit, melimpah ruah harta dan begitu seterusnya,
akhirnya lupa diri dan jatuh ke dalam kemaksiatan. Kalla innal insana la yatgha an ra'ahus taghna. Ketika manusia dilimpah ruahkan rizkinya, maka lupa diri. Ini yang ditakutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, al faqra akhsha alaikum walakin akhsha an tubsatad dunya kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kana kama tanafasal ladzina min qablikum fatuhlikakum kama ahlakatkum. Bukan kefakiran yang aku takutkan kepada kalian, tetapi yang aku takutkan dibentangnya dunia kepada kalian sebagaimana pernah dibentang kepada umat sebelum kalian. Kemudian kalian berlomba-lomba mengejarnya sebagaimana umat dulu berlomba-lomba, maka Allah hancurkan kalian sebagaimana Allah hancurkan umat sebelum kalian. Maka fitnah sarra ini adalah fitnah kenikmatan, karena banyaknya harta akhirnya lupa diri dan maksiat kepada Allah. Akan tetapi siapa yang mengawali fitnah ini? Nabi SAW menyebutkan bahwa yang mengawali fitnah ini adalah seorang laki-laki yang mengaku keturunanku, dari ahli baitku, tetapi dia bukan dari ahli baitku, karena orang yang bertakwa mereka lah wali-waliku, kata Allah. Jadi justru yang mengaku, yang memulai fitnah sarra ini dari siapa? Dari keluarga bait Nabi SAW. Artinya diisyaratkan kepada orang-orang Arab, kan gitu. Lihat dulu Arab itu tanah tandus, ikhwan. Arab itu tanah tandus. Baru mereka kaya setelah ditemukan minyak, seperti Dubai, Imarat. Dulu padang pasir kering kelontang itu, tidak ada namanya bangunan tinggi-tinggi kayak sekarang ini. Baru setelah ditemukan gas, minyak, macam-macam isinya, kan, mulailah kemudian kaya raya. Akhirnya banyak yang membangun rumah luar biasa, sudah tidak ada lagi Baduy menjadi kota. Itulah isyarat Nabi SAW, wa antaral khufatal uratal alata ri'a asyai yatatawaluna fil bunyan. Kau akan lihat orang enggak pakai sandal, compang-camping, penggembala kambing, tiba-tiba punya rumah megah, ya. Itu namanya fitnah sarra namanya, ya. Karena dibentangkannya dunia, akhirnya lalai dan lupa diri. Dan itu dimulai dari kata Rasul, keluargaku, padahal dia bukan keluargaku. Ada yang mengatakan memang dia nasabnya sampai kepada Rasul, tapi perbuatannya sama sekali tidak mencontohkan dia anak turunan Nabi SAW. Dan itu adalah fitnah sarra yang disebutkan dalam hadis ini. Kemudian yang lebih parah lagi ada namanya fitnatud duhaimah, yang kata Nabi SAW, tidak ada satupun rumah kaum muslimin kecuali dihantamnya oleh fitnah ini. Karena fitnah ini tidak ada satupun rumah kecuali dimasukinya. Dan fitnah ini berkenaan dengan masalah kesesatan, ikhwan. Coba sekarang, dulu tidak ada satupun rumah kecuali ada TV di situ. Sekarang tidak ada satupun rumah kecuali ada handphone. Dan sekarang mulai daripada orang kaya sampai orang miskin punya handphone, kan. Dan isi handphone sekarang penceramah-penceramah itu macam-macam, kan. Ada yang Syiah, ada yang liberal, ada yang Khawarij, macam-macam, kan. Kalau seandainya orang tidak hati-hati, kemudian thalabul ilmi masuk ke webnya orang Syiah, jadi Syiah dia, kan gitu. Kalau masuknya ke Khawarij, jadi Khawarij. Kalau masuk ke ke ajaran-ajaran sesat, pasti akan sesat. Makanya Rasul mengatakan fitnah duhaimah ini bahaya, karena tidak ada satupun manusia kecuali dihantamnya, dan berakhir manusia akan terbagi menjadi dua. Ada yang munafik khalis, ada yang mukmin khalis. Ada yang munafik murni, ada yang mukmin murni. Karena ada orang-orang yang di pagi harinya beriman, malam harinya dia kufur. Malam harinya dia beriman, paginya pula sudah kufur. Gara-gara handphone baca, oh iya betul juga, akhirnya syubhat masuk. Padahal pagi-pagi dia sudah fitrahnya seperti fitrahnya lurus gitu ya. Gara-gara masuk di web apa gitu, kemudian malamnya dipikirkan betul juga ajaran ini, mulai dia masuk ajaran kufur masuk, ya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini fitnah duhaimah akan terus berlalu. Makanya kenapa 3 fitnah ini sangat bahaya sekali.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga termasuk hadis yang berikutnya, hadis Auf ibn Malik radhiyallahu an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "U'dud sittan baina yadi sa'ah." Perhatikan 6 perkara sebelum terjadi hari kiamat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mauti, kematianku, summa fathu Baitul Maqdis." Kematian Rasul sudah berlalu. Kemudian Fathu Baitul Maqdis pernah terjadi di zaman siapa? Di zaman Umar Ibn Khattab radhiyallahu an, dan di zaman Salahuddin al-Ayyubi. 2 kali Baitul Maqdis jatuh ke tangan kaum muslimin, dan di akhir zaman Baitul Maqdis juga akan jatuh ke tangan kaum muslimin, bahkan akan menjadi kekuatan kaum muslimin. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma mutan ya'khudhu fikum kaqu'asil ghanami." Kemudian kematian yang begitu banyak seperti kuas ghanam, penyakit kambing yang pernah terjadi di zaman Rasul. Jadi zaman Rasul itu ada penyakit kambing yang kalau datang penyakit itu banyak kambing mati. Maksudnya di sini adalah kematian yang banyak ini pernah terjadi di zaman siapa? Umar Ibn Khattab. Ada namanya Ta'un Amwas namanya. Ta'un Amwas ini pernah terjadi di zaman Umar, bukan hanya 1.000, 2.000. Ribuan manusia mati, bahkan sahabat-sahabat yang mulia, mulai dari Mu'ad bin Jabal, Abu Ubaidah ibnul Jarrah, kemudian banyak para sahabat yang lain mati karena taun. Jadi bukan karena perang, matinya karena taun. Dan taun di zaman dulu adalah sebuah azab, tetapi di zaman kita taun itu adalah tanda-tanda husnul khatimah, karena orang mati kena taun termasuk syahid. Para sahabat Nabi SAW banyak kena taun, dan sekarang penyakit taun yang sejenis dengan taun mungkin ya di zaman sekarang juga berlaku, namanya corona. Ya, corona dengan taun, walaupun beda tentu taun dengan corona, tetapi sama-sama virus yang mematikan kan, yang bukan hanya 1 jiwa orang mati kena corona ini, berjiwa-jiwa dari semua negara tuh. Dan ini salah satu tanda-tanda kiamat kecil yang disebutkan Nabi SAW, mutan namanya, thumma mutan ya'khudhu fikum kaqu'asil ghanam, thumma istifadatul mal hatta yu'tir rajul mi'ata dinar fayadillu sakhitah. Kemudian akan melimpah ruahnya harta sampai seseorang laki-laki diberikan 1.000 dinar, dia masih marah, masih kurang katanya, karena banyaknya harta gitu. Masa sedikit? Jadi 1.000 dinar dianggap sedikit. Dan ini pernah terjadi di zaman Umar Ibn Abdul Aziz rahimahullahu taala. Thumma fitnatun, nah di sini, la yabqa baitun minal Arab illa dakhalathu. Kemudian fitnah yang tidak ada satupun rumah daripada rumah-rumah orang Arab kecuali akan dimasukinya. Dalam riwayat, kemudian fitnah yang mengarah ke langit, yang tidak ada satupun tempat baik di hutan ataupun padang pasir kecuali akan dihantamnya. Dulu para ulama bingung tentang hadis ini, termasuk fitnah yang datang dari langit. Tetapi sekarang baru tersingkap setelah manusia banyak mengirim satelit-satelit ke langit, kemudian dipancar luaskan oleh satelit itu berita-berita dunia, sehingga terjadi globalisasi. Yang jauh semakin dekat, yang dekat makin dekat lagi. Kemudian orang bisa mengupload apa saja, bersiaran apa saja, bicara apa saja, menulis apa saja, maka tidak ada satupun rumah kecuali dimasukinya. Bahkan di padang pasir kering kelontang sekalipun bisa lihat berita, tengah hutan pun bisa lihat internet. Akhirnya banyak kerusakan di mana-mana. Dan itu sudah terjadi hari ini, fitnah ini. Karena tidak ada satupun manusia kecuali punya media masalahnya. Dan sekarang kan orang terserah mau ngapain saja, mau ngomong apa saja, mau memberitakan apa saja. Siapa yang melarang? Nggak tahu. Di tengah hutan saja dia bisa live, ya kan? Dia bisa nyesatin orang. Maka ini fitnah ini sudah terjadi, dan sampai hari ini makin meluas fitnah ini. Summa qudnatun takunu bainakum wa baina bani Asfar. Kemudian perjanjian yang akan berlaku antara kalian dengan Bani Asfar. Bani Asfar ini keturunan daripada Nabi Ishak
Jadi Ishak itu punya dua anak, namanya Yakub yang disebut dengan Israel, keturunannya Bani Israel. Kemudian yang kedua namanya putra Ishak itu Is namanya. Is inilah yang kemudian disebut Rum. Keturunannya disebut Bani Asfar, orang-orang Eropa. Kalau disebut dengan Nasrani Eropa itulah disebut Bani Asfar, keturunan Romawi. Dan Rum itu salah satu nama daripada nama-nama anak Yakub. Jadi Yakub punya anak satu turunan Romawi, Eropa mungkin hari ini, kemudian satu keturunan Bani Israel. Lah kata Nabi SAW, kalian kelak akan melakukan perdamaian dengan Bani Asfar, dengan orang-orang Nasrani Eropa sana. Kapan nanti kejadiannya? Ketika terjadi Malhamatul Kubro. Sebelum Malhamatul Kubro, Armageddon gitu ya dalam bahasa Yahudi, maka terjadilah hudnah, perjanjian untuk memerangi negara-negara selain mereka, dan Allah menangkan. Jadi kaum muslimin akan melakukan hubungan gencatan hubungan perang bersama orang-orang Eropa, kemudian akan menyerang negara yang berbeda, dan Allah menangkan. Tiba-tiba setelah terjadi kemenangan, orang-orang Nasrani mengklaim itu kemenangan mereka dan mengatakan, ini adalah kemenanganku, ghalabas salib, ghalabas salib, katanya. Salib telah menang, salib telah menang. Maka kaum muslimin marah dan mengatakan, balillah ghalab, bahkan Allah yang menangkan perang ini. Akhirnya terjadi percekcokan, kemudian dibunuhlah orang Nasrani. Terjadi pemudaran perjanjian, sehingga kemudian berakhir dengan peperangan besar yang disebut dengan Malhamatul Kubro, atau orang Yahudi menyebutnya Armageddon. Dan kaum muslimin menang dalam perang ini. Dan ini perang dahsyat, tidak ada perang sedahsyat ini. Sampai disebut Malhamah. Malhamah itu diambil dari kata lahmun. Lahmun itu artinya daging. Karena peperangan di zaman nanti, di akhir zaman itu sudah tidak pakai lagi alat-alat canggih seperti sekarang. Artinya akan kembali ke pedang, akan kembali ke tombak, akan kembali ke unta, akan kembali ke kuda, dan begitu seterusnya. Sehingga saking dahsyatnya peperangan ini, sehingga daging itu tercabik sana sini, sehingga melayang ke atas semuanya, maka disebut malhamah. Jadi dagingnya muncrat ke sana kemari, maka perang itu disebut Malhamatul Kubur, perang dahsyat, perang maha dahsyat mungkin bahasa kitanya. Maka disebut Malhamatul Kubra, orang-orang itu menyebutnya Armageddon.